dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bisa dilewati. Lewat mana? Lewat jalan? Jalan yang lurus. Ada jalan buntu? Ada, putar balik aja ya kan? Iya, puji Tuhan, lagu ini betul-betul menyentuh. Kita tuh banyak kali bodoh ya, konyol, sembarangan, mau coba-coba atur rencana ya, tanpa melibatkan Tuhan. Mentok sampai akhirnya kita bingung, kenapa begini ya Tuhan? Tuhan kok biarin aku begini ya, padahal belum tentu Tuhan biarin. Pasti ada teguran, peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita bablas terus. Kita yang menganggap Tuhan gak ada, padahal Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menemani. Yuk belajar berserah, yuk belajar pasrah. Tuhan mau buat apa sih di lukisan hidupku ini? Serahkan hati kita jadi kanvas kudusnya Tuhan. Tuhan mau jadikan apa? Seturut kehendak dan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sore menjelang malam ini saya dapat tema tentang puasa juga. Obedience and worship. Obedience itu ketaatan, dan worship di sini saya tidak bicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan melalui pujian, melalui lagu atau penyembahan pada saat kita di gereja atau pada saat kita bersaat teduh. Tapi worship di sini adalah seluruh aspek hidup kita, pikiran, perkataan dan perbuatan kita merupakan persembahan, penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Ya, yang kayak gimana tuh? Ya, pelan-pelan ya. Tahun lalu anak saya yang kecil nanya, ya kalau nggak salah tahun lalu apa 2023, waktu Pak Eras pertama kali menggalangkan atau menghimbau, mengajak jemaat untuk ambil bagian di dalam puasa. Ya kalau nggak salah 2023 deh, ya bukan 2024. 2023 kayaknya udah kasih himbauan untuk kita mengambil bagian dalam puasa. Sepanjang saudara kita menjalankan bulan Ramadan, kita ikut puasa gitu ya. Nah, anak saya nanya yang kecil, "Mah, kenapa sih gereja lain nggak ada tuh nyuruh-nyuruh puasa?" Saya pikir-pikir, iya juga ya. Dulu saya dari gereja mainstream nggak pernah tuh disuruh puasa. Kalau suruh berdoa iya, baca Alkitab iya, datang rajin ke gereja iya, tapi kalau puasa enggak gitu ya. "Kenapa Mah?" katanya. "Kenapa?" Saya jawab dengan cepat, dan jawaban saya ini agak tricky supaya dia nggak nanya lagi gitu ya. Saya mikir supaya dia mentok nggak nanya lagi. Saya bilang, tiap gereja punya aturan sendiri. "Oh gitu." Terus dia nanya lagi. Saya pikir udah nggak bakal nanya lagi. Waktu saya bilang tiap gereja punya aturan sendiri. Ada yang mau bikin puasa, ada yang enggak gitu ya. Ada yang bikin baptisan selam, ada yang bikin baptisan percik. Tiap gereja punya aturan sendiri. Saya pikir dengan jawaban simpel ini dia puas, udah gak nanya lagi. Dia nanya lagi. Dia nanya gini, "Terus emang dari dulu ya orang Kristen itu puasa?" Karena yang dia tahu di sekolahnya itu kan multi ya, atau bukan negeri tapi berbagai agama ada di situ ya gitu. Jadi nasional lah ya, nasional. Nah, emang dari dulu ya Mah orang Kristen itu puasa? Kalau anak nanya mendadak begitu ya, walaupun kita sekolah Alkitab,
cari jawaban yang bisa diterima sama dia tuh gak gampang, ya kan? Saya jawab, dan puji Tuhan, Tuhan yang kasih hikmat. Kamu tahu gak Tuhan Yesus juga puasa? Tuhan Yesus puasa ya mah? Iya, baca deh di Alkitab. Saya bilang, seharusnya, sepatutnya orang Kristen juga puasa. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang datang ke gereja hari ini orang Kristen? Bukan. Ada orang di sini? Kristen lah, saya juga Kristen, jangan malu-malu ngaku Kristen. Nah, kedua pertanyaannya adalah, puasa enggak? Puasa karena enggak ada duit? Puasa enggak? Terus, nggak enak di lama-lama main fisik nih lama-lama. Ya, ada banyak versi pola puasa dalam kekristenan. Kita bisa lihat ya di dalam Alkitab. Alkitab mencatat berbagai macam puasa yang dilakukan dengan tujuan yang berbeda. Misalnya total fasting atau puasa penuh tanpa makan, tanpa minuman. Ya, nggak makan, nggak minum seperti yang dilakukan oleh Musa. Atau Ratu Esther dan bangsa di Niniwe. Ya, minggu lalu Pariko cerita tentang raja di Niniwe yang memerintahkan sampai ke hewan-hewannya puasa, ya, tanpa makan, tanpa minum, itu hanya beberapa hari. Lalu ada lagi puasa hanya tanpa makan atau normal fasting, ya, masih minum air tapi air putih. Bukan air berwarna dan berasa, ya, harus air putih. Contohnya jelas Tuhan Yesus melakukan hal itu. Kemudian Nabi Elia. Lalu ada lagi puasa parsial atau partial fasting yang hanya menghindari makanan tertentu, bukan sama sekali berhenti makan sepenuhnya. Contohnya seperti Daniel. Daniel tidak makan babi, tidak makan kambing, ya. Dia hanya makan sayur dan buah. Puasa dalam kekristenan bukanlah sebuah kewajiban mutlak seperti yang dilakukan oleh agama lain, tetapi merupakan keputusan dan tindakan yang dianjurkan demi manfaat spiritual yang besar. Kita lihat Yesus sendiri mengajarkan tentang berpuasa dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai ke-18. Tuhan Yesus juga menganjurkan, mengajarkan tentang berpuasa. Kita baca dulu ya. Oke. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau orang Kristen puasa, urusannya bukan dengan orang lain, urusannya bukan dengan gereja, urusannya bukan dengan apapun dan siapapun kecuali hanya dengan Bapa di surga. Ya. Tuhan Yesus sendiri berpuasa selama 40 hari 40 malam dan tidak makan apa-apa. Itu tercatat di dalam Matius 4, Lukas 4 ayat 2. Bisa sama loh. Matius dan Lukas ini persis pasal yang keempat ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Boleh baca dulu di Matius 4 ayat yang kedua. Matius pasal 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berarti dia masih kemungkinan minum. Ya, lanjut. Lukas 4 ayat yang kedua.
Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Enggak dikatakan Yesus haus, ya. Jadi kemungkinan Tuhan Yesus masih minum karena secara klinis manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 1 hingga 2 bulan, tergantung pada kondisi tubuh, kesehatan, cadangan energi, cuaca dan aktivitas fisik. Tubuh akan menggunakan cadangan lemak, lalu kalau lemaknya sudah habis dia bisa mengambil otot untuk mendapatkan energi. Ya, jadi manusia bisa hidup tanpa makanan 1 sampai 2 bulan. Setelah itu sekarat, tinggal tunggu waktu, ya. Dan manusia juga bisa hidup tanpa air, bertahan hidup tanpa air hanya selama 3 sampai 7 hari saja. Karena tubuh manusia sangat-sangat bergantung pada cairan untuk menjaga fungsi organ. Nggak bisa diganti apapun, ya. Banyak makan tanpa minum masalah. Kalau minum aja tanpa makan, manusia masih bisa hidup. Nah, kebutuhan makan minum zaman now ini bukan hal yang perlu diperjuangkan seperti orang-orang pada zaman dahulu, mungkin kakek buyut kita untuk makan. Ya, makanya ada istilah kerja terus mencari sesuap nasi. Sekarang mas segenggam berlian. Gak ada lagi tuh istilah kerja terus banting tulang demi sesuap nasi. Kalau kakek buyut kita iya zaman dulu, ya. Kalau sekarang nyarinya segenggam berlian, padahal nggak satu butir berlian pun tergenggam. Capek deh ya. Ya, oke. Ya, kebutuhan makan minum zaman sekarang tuh gampang banget, apalagi ada online, ya. Kita tinggal pencet aja di handphone kita, sebentar lagi datanglah makanan yang kita mau, ya. Makan apa aja bisa, apalagi kalau banyak uang, ya. Makan apa saja bisa. Ngerti nggak makan apa aja bisa? Sampai makan teman. Ya, makanya ada istilah TMT, teman makan teman. Bukan pagar makan tanaman lagi kalau sekarang. Teman makan teman, saking banyaknya uang. Bisa, pengen banyak uang, bisa makan apa saja sampai ada istilah teman makan. Ada yang begitu di sini? Oh. Colek-colek sebelahnya katanya. Waduh. Ya. Sebenarnya manusia tidak dirancang sebagai pemakan segala rupa dimakan, ya. Seperti tadi, teman makan teman, ya. Kalau dilihat dari struktur kukunya, coba lihat kuku masing-masing. Bukan kuku pencabik, benar nggak? Ada yang kukunya kayak kuku beruang di sini. Ya, struktur gigi-giginya juga tidak seperti harimau, macan, ya, atau beruang. Dia nggak punya taring yang bisa merobek daging, ya kan? Ada di sini yang punya taring kayak vampir. Bahkan struktur pencernaan kita juga berbeda dari setiap hewan pemakan daging, ya. Kalau macan hari ini makan kambing, hari ini juga dia akan pup kambing. Makanya nggak pernah ada tuh yang namanya macan kena darah tinggi. Nggak ada tuh yang namanya macan kena asam urat, kolesterol gara-gara makan. Kecuali mama cantik, macan, ya. Nah, hati-hati, ya. Jadi ini juga peringatan buat kita. Jangan makan segala, nanti udah segala dimakan sampai makan. Pak Juan loh yang ngomong, bukan saya. Nah,
Minimal hari ini orang bisa makan sekali sehari. Mungkin karena sibuk, mungkin karena stres, depresi. Bisa loh sebenarnya nggak makan. Bisa pakai banget, apalagi kalau lagi sakit. Kita bisa dikondisikan tidak makan, ya kan? Dulu orang banyak meninggal karena kekurangan makan. Tapi hari ini banyak orang meninggal karena gelojo, ya, kebanyakan makan, ya, kurang lagi. Harusnya manusia itu idealnya sehari makan berapa kali sih? Yakin 3. 3 kan yang makan besar tuh, makan pagi, siang, malam. Pas ketemu bakso, makan lagi. Pas ketemu cendol, makan lagi. Pas ketemu gorengan, makan lagi. Yakin 3. 3 yang kehitung kali, ya kan? Nah, makanya hari ini banyak orang meninggal karena kebanyakan makan, bukan kekurangan makan. Demi kefanaan tubuh ini nih, badan ini yang segini-gini aja, yang makin lama makin keriput, kisut, merosot, ya, makin lemah. Kita berusaha mencari kenikmatan demi kepuasan sesaat. Terus berulang, berkelanjutan sampai akhirnya tubuh ini jadi gudang penyakit. Adalah yang gagal ginjal, diabetes mellitus, jantung, stroke, bahkan kanker. Bahkan ada yang harus sampai amputasi, cuci darah, piansui, gimana kalau piansui ya? Kanker stadium sekian. Ending terburuknya apa? Mati. Udah tahu tapi gak ada usaha untuk mencegah. Karena untuk mengurangi aja gak mampu, gak sanggup. Gak sanggup aku kalau gak minum manis-manis. Gak sanggup aku kalau gak makan babi seminggu sekali aja. Gak sanggup aku kalau ngelihat gorengan, tahu ngejeletot gitu ya, enak banget panas-panas. Gak sanggup apa gak mau? Ngeri ya. Sampai akhirnya harus amputasi, gagal ginjal, cuci darah. Orang tuh masih belum kapok loh. Terus saja sampai udah stroke juga masih inget nikmatnya nasi padang pakai rendang. Enak banget ya. Ini pada ketawa kan pasti udah pernah ngerasain kan? Enak emang, ya kan? Kita gak mau jaga makan, gak mau jaga pola hidup, kita gak mau atur tidur dan olahraga. Kok ora sih Bu? Olahraga ya kan, kok ora ya nggak olahraga gitu ya. Cita-cita pengen kurus tapi hobi makan terus, sama dengan cita-cita pengen masuk surga tapi dosa jalan terus. Capek deh kata Tuhan ya. Kenyataan hari ini banyak manusia yang sekarat jiwanya bukan karena bertahan hidup tanpa makanan atau tanpa minuman. Tapi banyak manusia yang sekarat karena hidup tanpa Tuhan. Jangan sampai harus diamputasi oleh Tuhan dulu. Jangan sampai kena serangan jantung dulu. Jangan sampai dokter vonis, Bu, tinggal 3 bulan lagi karena stadium 4. Yuk, kita puasa. Oh, gak ada yang bilang amin? Nunggu diamputasi?
kok marah-marah ya? Aduh, jujur aja saya juga lagi ngomong sama diri sendiri nih. Biasanya puasa ini saya 1 bulan ini nggak sama sekali puasa ya. Udah niat-niat nih ya pagi. Kita ke sebut merek Bapel ya, ke Kopken yuk. Ada, ini saya promosi juga nih, awas ya kalau pergi ke sana nggak inget saya, paling nggak doain lah gitu yang bukannya minta dibeliin. Ada roti bakar Bambang Choco Cheese, aduh itu beneran enak banget, dia ngeracunin saya paling bisa banget ya. Ada yang pernah rasain nggak? Gak percaya, iya deh. Oke, jangan ikut-ikutan saya dong Pak. Ya kalau makanan saya tuh selalu bilang, kalau makanan saya jadi Thomas, harus sampai di lidah dulu, baru saya percaya ini enak atau enggak. Rugi, enak. Kata siapa kan, kata situ, belum tentu kata saya ya kan. Kalau tentang makanan saya kayak Thomas, harus dicicipin dulu baru terbukti. Saya diracunin sama suami saya sendiri. Yuk kita ke Kopken, cobain deh. Pertamanya dia beli sendiri, saya bilang enggak deh. Dia kan namanya rajanya roti apa aja, kalau lihat roti, cium baunya roti, enggak deh. Kalau jalan di mall berdua sama saya gitu ya jalan gitu. Tiba-tiba saya jalan sendiri, dia lagi nengok ke sana gitu kan. Sambil bilang, aduh mulus-mulus banget, kinclong-kinclong banget, wangi lagi. Kalau ada orang yang denger disangkanya lagi ngeliatin cewek. Padahal lagi ngeliatin montok-montoknya roti, mengkilat-mengkilat. Itu namanya Pariko. Nah dia racunin saya tuh di Kopken ya. Bambang Choco Cheese. Jadi gak jadi puasa lagi. Udah gitu kalau saya habis makan Bambang Choco Cheese, itu saya bisa bertahan sampai jam paling cepet jam 4 tuh saya baru lapar lagi. Tuh makan jam 9, jam 10 gitu. Jam 4 saya baru bisa lapar lagi paling. Bisa bertahan sampai jam 6, jam 7 juga bisa bertahan sebenarnya. Nanti tiba-tiba jam 2 kita makan Padang yuk saya. Satu sisi, aduh masih kenyang. Satu sisi, kalau dia makan sendiri kasihan. Ada alasan juga sih, iya bang tahu, iya mama alasan juga karena Padang ya. Kan enak ya kan. Ya udah yuk temenin beli Padang. Aduh, ini ketahuan nih gak pernah masak. Jarang masak. Sangat jarang masak, tapi kalau masak juga waduh di rumah makin deh ya kita makan ya. Makan tuh enak banget, apa enak doang? Hiburannya pendeta ngapain kalau bukan makan? Bukan bela diri, emang bener. Tapi pada sore menjelang malam ini Tuhan ingatan kita harus cuma 3 orang yang ngomong, kita harus yakin. Ya. Jangan sampai harus diamputasi Tuhan dulu, sampai serangan jantung dulu, sampai vonis dokter hidup kita tinggal beberapa saat lagi. Roma 12 ayat 1 kita lihat sama-sama yuk. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati itu bukan jadi worship leader, bukan jadi pendeta, pemain musik atau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi apa tadi? Mempersembahkan tubuhmu, tubuh yang gimana? Yang diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Tuhan mau hidup kita maksimal dipakai Tuhan. Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh efektif bagi pekerjaan Tuhan. Kalau dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit encok, gimana mau doain orang lah, Bapak juga gak sembuh-sembuh. Bener gak? Ini kita lagi, aku juga diomelin sendiri nih ya gitu ya. Aduh, saya kadang-kadang ini nggak tahu di umur-umur ini suka ngomong, aduh tiba-tiba sakit ya dada kiri.
warning tuh kemarin kebanyakan apa. Saya orang yang paling bebas kalau mau dibilang bebas. Mau makan apa aja boleh, mau makan yang orang bilang jangan kebanyakan nasi, jangan kebanyakan gorengan. Saya bilang makan, yang penting tahu batas. Makan aja, mau makan jam 10 malam, mau makan jam 5 pagi, mau makan jam 2 pagi, makan. Karena selalu papi saya bilang gini, yang olahraga, jaga makan, pola hidup, ujungnya mati gak? Ada yang abadi? Enggak ada. Orang yang sakit-sakitan juga ya udah pasti mati, pasti lebih cepat mati. Ya dong. Cuma papi saya selalu bilang, jangan berlebihan supaya di umur kamu tua nanti kamu masih bisa makan apa aja, kamu masih bisa menikmati apa aja. Itu kan bahasanya orang tua. Tapi Tuhan mau di sini persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bicara ketaatan, sepatutnya kita hanya taat kepada kehendak Bapa. Tubuh kita adalah bait Allah. Puasa merupakan solusi untuk kesehatan tubuh, bahkan manusia batiniah kita, kerohanian kita. Dengan dan melalui puasa sesungguhnya kita yang diuntungkan, bukan Bapa di surga. Selain sehat jasmani tentunya, juga sehat rohani. Dan yang paling indah kalau puasa kita disertai dengan mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Hubungan kita semakin intim dan bersih dengan Tuhan. Puasa yang dilakukan dengan benar dapat membuang toksik, racun, serta radikal bebas dalam tubuh kita. Yang kita timbun bertahun-tahun dalam darah hasil tabungan kita makan sembarangan. Dan sesungguhnya lewat puasa juga kita membuang segala hal yang najis, yang mengotori hati pikiran kita. Waktu kita fokus hanya mencari Tuhan, gak mungkin kita mikir yang enggak-enggak. Puasa yang disertai dengan kesadaran bahwa kebutuhan utama kita adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, bukan nasi padang, bukan nasi campur, cukyok dan sebagainya, tapi makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentu kalau orang benar-benar mengikuti teladan Kristus, teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, enggak ada dasar atau kunci yang paling kuat selain mengasihi Bapa di surga dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Yang tercantum dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Enggak mungkin kita sanggup melakukan pekerjaan Bapa, bahkan menyelesaikannya dengan sempurna, kalau kita enggak mengasihi Bapa di surga dengan segenap hati, setengah kekuatan, hari ini capek, hari ini istirahat dulu, itu masih setengah-setengah. Ya tadi lagunya, darahku nyawaku kuserahkan padamu, puasa aja gak sanggup. Kebiasaan-kebiasaan memuaskan daging yang selama ini kita perjuangkan membelenggu kita. Yuk lewat puasa kita skip. Kita harus bisa berkata stop demi menunaikan pekerjaan Bapa. Kalau kita hidup hari ini dan besok mati seperti nyamuk, suka-suka deh, puas-puas deh hari ini. Makan apa yang kita suka, lakukan apa yang kita mau lakukan. Hiduplah sembarangan, besok mati.
selesai. Masalahnya enggak, kita hidup punya tanggung jawab. Setelah mati kita menghadap pengadilan Tuhan. Apa yang sudah kau kerjakan bagi Tuhan? Dan kalau kita betul-betul belajar berpuasa, mengekang keinginan, bahkan menghentikan setiap kebiasaan yang memuaskan kepuasan daging sesaat, pada akhirnya kita siap menghadapi apapun dan siapapun, bahkan kuasa kegelapan sekalipun. Karena kita dalam keadaan bersih di hadapan Tuhan, layak dan efektif menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam itu sebelum dia melakukan pekerjaan Bapa, sebelum dia memulai pelayanannya setelah dia dibaptis. Selesai dibaptis, lalu Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya selalu ingatkan, waktu Bapa menyatakan pernyataan ini bukan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga setelah menyelesaikan segala pekerjaan dan memenangkan pertandingan melawan kuasa maut. Bukan. Tapi waktu Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di saat Tuhan Yesus belum melakukan apapun. Tuhan Yesus sadar. Untuk menjaga perkenanan Bapa, dia gak sanggup dengan kekuatannya sendiri. Untuk menunaikan, menyelesaikan pekerjaan Bapa, dia butuh menyangkali diri. Menyerahkan segenap keberadaan kekuatannya hanya kepada Bapa. Makanya dia puasa 40 hari 40 malam. Kita menjalankan hidup ini, apa yang sudah kita lakukan? Kita jalan aja, bablas aja. Apa yang terjadi terjadilah. Nanti kalau udah babak belur, udah berantakan, baru teriak-teriak panggil Tuhan. Waktu Tuhan Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan pada saat Tuhan Yesus sudah tidak berdaya karena dia salah ambil keputusan. Tapi justru di puncak perjuangannya melawan, menanggung segala dosa manusia. Kalau kita sendirian, kita merasa ditinggalkan Bapa, itu bukan karena kita sudah berjuang maksimal. Seringnya karena kesalahan yang kita buat. Kenapa? Kita nggak coba berhenti, nggak coba berpuasa, nggak coba membersihkan toksik yang ada di dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita. Gimana kita mau menghadapi kuasa kegelapan? Tuhan Yesus dicobai luar biasa. Kita sadar gak kalau di sekitar kita kuasa kegelapan itu sedang menunggu kelemahan kita. Sedang menanti bagaimana dia bisa menerkam dan menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Ingat baik-baik, kalau badan ini afkir ya, akibat tabungan makanan yang buruk yang kita makan, kita konsumsi bertahun-tahun, kita gak akan maksimal, gak berguna. Di pekerjaan juga orang pasti cari yang sehat, yang seger. Gak mungkin yang pakai PR. Asuransi aja selalu dicek dulu. Kita mau pakai asuransi aja harus dicek dulu kesehatannya. Ada PR-nya enggak? Punya riwayat seperti apa? Tapi banyak orang karena kepedean, sehat, bablasin hidup hanya untuk hal-hal sementara yang akan akhirnya membawa orang tersebut, hidup orang tersebut masuk dalam kebinasaan kekal.
tubuh yang afkir tidak akan maksimal bisa melayani Tuhan. Ya. Dan tubuh yang afkir atau retarded ini gak mungkin ada masuk di dalam kerajaan surga. Pasti yang di sana orang yang sehat, orang yang cerdas, orang-orang yang sungguh-sungguh maksimal waktu di bumi bagi Tuhan. Yuk jangan sembarangan lagi makan. Sebisa mungkin kalau misalnya gak harus 40 hari 40 malam. Paling tidak seminggu sekali kita puasa. Kita bersihkan. Toksik, lemak-lemak jahat dalam tubuh kita. Kita minta tolong Tuhan, aku gak mau jadi sampah abadi. Aku gak mau jadi retarded di dalam rumah Tuhan. Gak bermanfaat. Di bumi aja gak bermanfaat, gimana di sana? Bermanfaat sih jadi bahan bakar abadi di kekekalan di neraka. Mau? Jangan dong ya. Yuk, badan yang selama ini kita rusak dengan kesenangan-kesenangan fana, makanan, minuman, tidur begadang yang harusnya jam 11, ginjal membersihkan, ya kan, bekerja, pankreas bekerja, kita hajar begadang, atau mikir yang enggak-enggak, otak kita harusnya istirahat, benar-benar rest gitu ya, supaya badan, anggota tubuh atau organ yang lain bekerja. Ini kita pakai mikir besok gimana ya bayar utang. Kayak Tuhan tuh gak ada. Yuk, mumpung masih bisa puasa, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Puasa makan, puasa minum, puasa mikir yang negatif, puasa bicara yang gak perlu. Hati-hati, puasa. Puasa lihat yang gak perlu. Saya gak suka baca buku. Dibeliin buku bagus-bagus dan saya juga suka. Sampai hari ini gak kelar-kelar. Karena gak suka. Tapi saya belajar. Saya coba. Tuhan mumpung masih punya kesempatan. Buat tabungan pikiran saya, hati saya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita gak suka tapi itu menguntungkan buat kita. Seperti puasa, kita gak suka tapi itu menguntungkan tubuh kita. Yuk itu yang kita lakukan. Jangan cuma bisa melakukan yang kita suka tapi membahayakan. Lebih baik kita lakukan apa yang tidak kita sukai tapi itu menguntungkan. Baik buat jasmani kita dan batiniah kita. Ayat yang terakhir kita lihat dalam Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Hati-hati. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari sama-sama berjuang. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Yuk ambil waktu puasa. Waktu puasa. Mulai kapan? Terserah. Sebisa mungkin 12 jam, 16 jam, 20 jam, 24 jam kita lakukan. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Sepatutnya para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam rumah Tuhan di tempat ini, harusnya ambil bagianlah dalam puasa. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan
penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Ya, di sini belum pernah kejadian orang pelepasan. Saya rindu bukan karena ada Pariko, bukan ada karena Ibu Gembala atau Pak Juan, tapi siapapun yang melayani di sini bisa terjadi pelepasan, bisa terjadi pemulihan, lawatan kuasa Tuhan, Roh Kudus terjadi di sini. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan cuma duduk, kasih persembahan, dengar firman, pulang. Ngapain? Ayo kita bergumul, buktikan Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Ya, semua pelayan di sini saya menghimbau ambil bagian dalam puasa. Sampai multimedia, soundman, kameramen, semua, apalagi pelayan mimbar. Saya buktikan kok, bukan cuma di gereja ini. Selama saya melayani di Rehoboth, kuasa Tuhan tuh bekerja luar biasa. Orang yang kelihatannya baik-baik bisa tiba-tiba gak ada, hilang. Hilang kemana? Entah meninggal, entah sakit, entah betul-betul murtad meninggalkan Tuhan, gak bela pekerjaan Tuhan lagi. Entah dihajar Tuhan dengan kebangkrutan, entah dihajar oleh Tuhan dengan sakit penyakit. Tuhan tuh hidup, jangan main-main. Jangan tunggu diamputasi dulu. Jangan tunggu sampai akhirnya waktu hidupnya dihitung sama dokter tinggal sekian durasinya. Mumpung masih ada kesempatan, kita bebenah dengan membenahi tubuh ini terlebih dahulu. Katakan amin. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Lagi dengan tulus nyatakan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu.
Mari berurusan dengan Tuhan. Sadari betapa Tuhan sayang sama setiap kita. Lebih yang dari kita kira. Tuhan sangat-sangat sayang. Sampai hari ini Tuhan gak pernah tagih berapa yang harus kita bayar demi nafas hidup kita. Berapa yang harus kita keluarkan untuk bisa kita bertumbuh sampai saat ini. Sehat, normal, bahkan kita bisa menikmati makan, minum, kegirangan, sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan bersyukurlah kalau saat ini kita masih bisa menangis. Bersyukurlah kalau saat ini kita masih merasa kecewa. Perasaan kita masih normal. Bersyukurlah Tuhan masih menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan masih menopang kita. Mari belajar berhenti sejenak. Berpuasalah dari segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Berpuasalah, berdiam dirilah dari segala sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan. Baik itu kesenangan, makan, minum, liburan, bahkan masalah, sakit, penyakit yang membuat kita mengutuki keadaan kita, membuat kita marah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berpuasa. Sebagai bentuk ketaatan kita, kesadaran kita bahwa satu-satunya kebutuhan hidup kita bukan makanan, bukan kebahagiaan dunia ini. Satu-satunya kebutuhan kita hanya Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa hidup tanpa makanan. Kita bisa hidup tanpa minum, tanpa air. Kita bisa hidup tanpa siapapun dan apapun. Tapi kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Jangan coba-coba hidup tanpa Tuhan. Sadari sekarang, mungkin keadaan kita sedang sekarat. Mungkin sebenarnya kita ada dalam stadium akhir. Dan mungkin seharusnya kita sudah diamputasi oleh Tuhan. Tapi kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kita perbaiki diri. Perbaiki diri. Mari mendekat kepada Tuhan. Minta Tuhan memulihkan, memperbaharui kehidupan kita, memperbaiki keadaan kita supaya lebih sehat secara jasmani dan rohani. Efektif menjadi alat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, karya